Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Ferbian Dani, NPM saya 10703191091, akan menjelaskan mengenai metode klasifikasi supervised dan unsupervised. Pertama-tama di sini kita untuk mengetahui dua klasifikasinya. Klasifikasi ini diartikan sebagai proses pengelompokan piksel-piksel ke dalam kelas-kelas atau kategori-kategori yang telah ditentukan berdasarkan nilai kecerahan, brightness value atau BV, atau digital number atau DN, pada piksel yang bersangkutan. Selanjutnya, klasifikasi citra pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran atau peta tematik yang berisikan bagian-bagian yang menyatakan suatu objek atau tema. Yang selanjutnya adalah tiap objek pada gambar tersebut memiliki simbol yang dapat dinyatakan dengan warna atau pola tertentu. Jadi kalau ditarik garis besarnya, klasifikasi ini adalah pengelompokan piksel-piksel pada suatu peta berdasarkan nilai kecerahannya atau yang dinyatakan oleh suatu warna dengan membentuk pola-pola tertentu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi unsupervised. Nah, apa sih itu klasifikasi unsupervised? Nah, klasifikasi unsupervised itu adalah pengklasifikasian peta secara unsupervised, yang artinya pengklasifikasian peta secara tidak terawasi. Maksudnya di sini adalah melakukan pengelompokan nilai-nilai piksel suatu citra oleh komputer ke dalam kelas-kelas spektral dengan menggunakan algoritma klasterisasi. Gambar di atas itu menjelaskan mengenai pengelompokan algoritma kepada klasifikasi spektralnya. Nah, selanjutnya adalah jenis metode unsupervised. Di sini adalah jenisnya isodata, yakni mengklasifikasikan kelas secara merata. Setiap piksel diklasifikasikan ke kelas terdekat. Setiap interaksi akan dikalkulasi ulang dan mereklasifikasi piksel ke bentuk baru. Memisah kelas, menggabungkan dan menghapus dilakukan berdasarkan parameter inputnya. Semua piksel diklasifikasikan ke kelas terdekat kecuali deviasi standar atau ambang batas jarak yang telah ditentukan. Dalam hal ini, beberapa piksel mungkin tidak diklasifikasikan jika tidak memenuhi kriteria yang ditentukan. Nah, proses ini berlanjut sampai jumlah piksel dalam setiap perubahan kelas kurang dari ambang perubahan piksel yang dipilih atau jumlah maksimum iterasi tercapai. Berikut di bawah kalimatnya adalah salah satu gambaran isodatanya. Selanjutnya, keunggulan unsupervised itu apa? Keunggulannya, ya ini yang pertama, dapat digunakan untuk membuat klasifikasi lahan di kawasan yang belum terlalu dikenali dan akses yang susah untuk dimasuki secara teoretis atau secara survei lapangan. Nah, jadi keunggulan unsupervised ini pada saat kita tidak mengetahui kondisi lapangannya seperti apa. Nah, secara garis besar pada peta ini kita dapat mengetahui bagaimana kondisi lahan yang ada di sana. Selanjutnya, kekurangan unsupervised. Yang pertama, pencitraan spektral selalu berubah sepanjang waktu, hingga menyebabkan hubungan antara respons spektral dengan kelas informasi menjadi tidak konstan. Yang kedua, output yang diperoleh akan tidak sesuai dengan keadaan di lapangan apabila melakukan kesalahan saat membuat training area, di mana saat pemilihan training area suatu wilayah dapat berisikan beberapa area yang berbeda kelas. Nah, ini adalah contoh perubahan dari peta biasa ke peta unsupervised. Dapat diketahui bahwa peta di atas warnanya masih tidak terlalu jelas. Yang di bawah itu warnanya sudah diklasifikasikan. Selanjutnya,
Di sini saya akan menjelaskan metode klasifikasi supervised. Apa sih itu metode klasifikasi supervised? Klasifikasi supervised atau klasifikasi terbimbing adalah klasifikasi yang dilakukan dengan arahan analis, di mana kriteria pengelompokan kelas ditetapkan berdasarkan penciri kelas yang diperoleh melalui pembuatan area, contohnya training area atau pendigitasian. Kelebihan dari peta supervised adalah yang pertama, dapat digunakan untuk kawasan yang sudah diketahui dan akses mudah dijangkau untuk keperluan pengenalan tutupan lahan secara terestris. Yang selanjutnya, jenis metode supervised. Yang pertama adalah maximum likelihood. Maximum likelihood adalah sebuah metode yang digunakan untuk memperkirakan parameter-parameter pada model statistik yang diberikan melalui pengamatan-pengamatan. Yang kedua adalah Mahalanobis distance, jarak antara pengklasifikasian sensitif yang menggunakan statistik untuk masing-masing kelas. Di sini adalah perbedaan antara peta unsupervised dengan peta supervised. Dari gambar ini, kita dapat mengetahui perbedaan antara peta unsupervised dengan peta supervised. Kita bisa melihat pola warnanya. Peta unsupervised, warnanya masih sangat banyak dan tidak teratur. Kemudian, peta supervised, warnanya sudah teratur, dan pada legendanya pun sudah ada penggunaan lahan atau tutupan lahannya. Nah, bagaimana penerapan peta supervised dan unsupervised dalam ilmu pemetaan? Dalam ilmu pemetaan, peta unsupervised dan peta supervised, kita dapat mengetahui penutupan lahan pada suatu wilayah. Yang kedua, kita dapat mengetahui gambaran kondisi lahannya seperti apa. Dan yang ketiga, kita bisa merencanakan wilayah sesuai dengan tutupan lahan pada petanya. Dan yang terakhir adalah, kita dapat mengetahui gambaran suatu lahan yang belum dikenali atau belum dilakukan survei lokasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kekurangan dan kesalahan pada saat saya mengucapkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap menjaga protokol kesehatan di saat pandemi COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.